Semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Maratu bersama rekan saya Rizky Alivia Nur Ashifa dari program studi kimia angkatan 2018. Hari ini kami akan menjelaskan tentang metal block D, yaitu ruthenium dan osmium. Saya akan menjelaskan metal. Ruthenium dan Shiva akan menjelaskan tentang osmium. Baiklah, akan saya mulai. Dalam tabel periodik unsur kimia, ruthenium termasuk dalam kelompok platinum dengan menyatukan logam, bahan kimia, dan sifat fisik yang serupa, dan juga logam yang umumnya ditemukan bersama dalam mineral alami mereka. Ruthenium diekstraksi dari biji platina. Ada banyak deposit kaya ruthenium di pegunungan Ural dan juga di pegunungan Amerika Selatan dan Utara. Ngomong-ngomong, ruthenium murni pertama kali diekstraksi dari biji Ural oleh ilmuwan Rusia Karl Ernst Klaus di Universitas Federal Kazan. Dia menamai elemen tersebut setelah tanah airnya, Rusia. Ruthenium yang diekstraksi murni adalah logam yang mengkilap dan berat, dengan titik leleh yang cukup tinggi, yaitu 2334 derajat Celcius. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa bola ruthenium yang terbelah, logam ini cukup rapuh dan hampir tidak dapat dipalsukan. Dari sudut pandang kimia, bagaimanapun, logam ini sangat mirip dengan logam sesama platina yang termasuk ke dalam kelompok platina. Itulah mengapa ia tidak bereaksi secara aktif dengan sebagian besar bahan kimia. Sifat logam ini dapat digunakan untuk menumbuhkan kristal logam ruthenium yang indah. Kristal terbentuk ketika partikel ruthenium diangkut sebagai gas dalam ruang hampa pada suhu tinggi. Kristal ini tidak memiliki lapisan oksida, itulah sebabnya mereka terlihat indah. Foto makro beresolusi tinggi dari kristal semacam ini terlihat sangat menarik, terutama saat kristal berkilauan dalam pencahayaan. Ruthenium hampir tidak teroksidasi di udara pada suhu kamar. Beberapa perubahan kecil hanya terjadi pada suhu tinggi. Setelah dipanaskan dengan pembakar gas, kristal ruthenium ditutupi lapisan ruthenium dioksida beraneka warna yang memiliki sedikit ketebalan. Nah, karena kekerasan dan ketahanan korosi terhadap udara, logam ini sering digunakan untuk melapisi permukaan terminal listrik agar tidak teroksidasi dan aus, sehingga memastikan sambungan yang handal. Logam murni ruthenium juga ditambahkan ke superalloy nikel dengan aluminium yang dapat menahan tekanan tinggi pada suhu tinggi. Paduan ini digunakan untuk membuat bilah untuk turbin mesin jet. Karena tidak aktif secara kimiawi, ruthenium juga tidak bereaksi dengan asam. Dia tidak larut dalam asam apapun, bahkan dalam aqua regia yang mendidih. Namun, logam mulia ini dapat dengan mudah teroksidasi dalam larutan pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dan jejak alkali. Dapat diamati dengan jelas bahwa setelah dipanaskan, tetesan logam perlahan mulai larut, memberikan warna coklat pada larutan. Reaksi ini menghasilkan natrium rutenat dan perutenat yang merupakan senyawa yang sangat diperlukan saat ini. Jika natrium diganti dengan bismut dalam senyawa tersebut, kita akan mendapati bismut ruten. Bahan kimia yang digunakan dengan ruthenium dioksida untuk membuat resistor miniatur film tebal yang digunakan di banyak smartphone dan juga elektronik kecil lainnya. Kemudian, jika rutenat dalam larutan bereaksi dengan hipoklorit, mereka dapat membentuk ruthenium tetraoksida gelap. Tetraoksida ruthenium sering digunakan dalam sintesis organik karena dapat mengoksidasi hidrokarbon apapun. Dapat kita perhatikan bahwa ruthenium memiliki lebih banyak aplikasi dalam bentuk senyawa, bukan dalam bentuk logam murni. Bilangan oksidasi ruthenium dan tris atau dipyridine ruthenium 2 klorida adalah +2. Kompleks koordinasi yang disebut ini sedang dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan karena sifat fotokimianya. Pertama-tama, zat ini bersinar dengan baik dalam sinar ultraviolet. Selain itu juga dapat mengkatalis reaksi kimia saat terkena ultraviolet. Misalnya ketika air dioksidasi menjadi oksigen dengan zat pengoksidasi, atau ketika air direduksi menjadi hidrogen dengan adanya kompleks ruthenium ini. Selain itu, senyawa ruthenium ini juga dapat dimanfaatkan untuk film tipis solar cell agar lebih efisien, dan juga tampilan LED lebih fleksibel. Ide-ide seperti itu bagaimanapun juga belum digunakan secara luas. Hal ini disebabkan karena mahalnya harga logam ini dan kemungkinan beracun bagi manusia. Logam ini memiliki lebih dari 27 isotop radioaktif. Salah satu yang paling dikenal adalah ruthenium-106 yang terbentuk sebagai hasil peluruhan radioaktif uranium di reaktor nuklir. Isotop ini dapat dipisahkan dari yang lain dan digunakan untuk mengobati tumor kanker mata dengan tingkat kekambuhan yang lebih rendah.
Rosatom Rusia juga memproduksi isolat ini pada akhir tahun 2017 dan membuat heboh media massa tentang dugaan awan kontaminasi rutenium 106 di langit Eropa. Sekian penjelasan saya tentang logam rutenium, selanjutnya akan dijelaskan mengenai osmium. Tahukah kamu logam apa yang bersifat sangat padat namun jarang ditemukan orang? Osmium ditemukan pada tahun 1803 oleh ilmuwan kimia asal London, Inggris yang bernama Smithson Tynan. Tynan menemukan osmium dari sampel platinum ke dalam aqua regia yang menghasilkan bubuk metalik hitam. Awalnya, ilmuwan kimia berpikir bahwa bubuk metalik hitam tersebut adalah grafit. Namun, Tynan berpikir secara berbeda. Karena rasa keingintahuannya tersebut, Tynan terus melakukan percobaan dengan menambahkan larutan natrium hidroksida yang dipanaskan ke dalam bubuk metalik hitam hingga menghasilkan larutan basanya dan membentuk osmium. Osmium berasal dari bahasa Yunani, yaitu osme, yang artinya penciuman. Smithson Tynan menamakan unsur ini dengan nama osmium karena pada osmium tetroxide, senyawa umum yang biasanya ditemukan pada osmium itu bersifat mempunyai bau yang sangat tidak enak dan beracun. Hingga akhirnya Smithson Tynan memutuskan untuk memberikan nama unsur ini osmium. Selanjutnya, reaksi. Reaksi yang sering terjadi adalah SO4 apabila diuraikan akan menjadi SO2 ditambah O2. Karakteristik. Osmium merupakan logam yang sangat langka dan mempunyai sifat yang berkilau, rapuh, berwarna putih kebiruan. Osmium merupakan logam yang paling padat walaupun kerapatannya hampir mirip dengan iridium. Karena sifatnya yang langka ini, osmium sangat mahal. Selanjutnya, aplikasi. Osmium biasanya dicampur dengan platinum akan membentuk sebuah paduan logam yang sangat kuat. Selain itu, osmium juga digunakan untuk mendeteksi sidik jari. Dan yang terakhir, dalam mikroskopi, osmium digunakan sebagai noda untuk jaringan lemak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa osmium itu sangat langka, sehingga logam murni hampir tidak terjadi di alam. Hanya ada 0,001 bagian per jutanya. Sifatnya, sifat osmium mudah terurai atau mudah tereduksi dengan proses pemanasan. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi osmium terdapat dari 0 sampai 8 kecuali plus 1. Namun, osmium sangat stabil pada bilangan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 8. Yang terakhir, senyawa umum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, senyawa umum yang sering ditemukan